Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa video yang kalian bikin itu udah oke, tapi kok belum wow gitu? Nah, tenang, kalian udah ada di tempat yang pas banget. Cuma dalam 5 menit, kita bakal sulap mode auto di kamera kalian jadi mode awesome. Siap? Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh di posisi ini. Udah capek-capek rekam, udah diedit, pas dilihat hasilnya, kok gitu-gitu aja ya? Kayak kurang nendang, kurang hidup, pokoknya jauh dari video-video keren yang seliweran di timeline. Tapi jangan nyerah dulu. Solusinya tuh sebenarnya ada di depan mata dan lebih gampang dari yang kalian bayangin. Beneran, kalian nggak salah baca. 5 menit aja. Kita bakal bongkar semua rahasia di balik tombol-tombol manual yang mungkin selama ini kalian hindari karena kelihatannya ribet. Percaya deh, setelah ini tombol-tombol itu bakal jadi sahabat terbaik kalian. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Mulai dari mana sih? Jawabannya simple, kita harus kenalan dulu sama alat tempur utama kita. Sebelum ngomongin teknik yang aneh-aneh, kita harus paham betul sama, kamera itu sendiri. Anggap aja begini, fungsi kamera itu cuma satu, yaitu merekam gambar. Nggak lebih, nggak kurang. Pikirin aja kamera ini sebagai kanvas digital kalian. Kalau kalian ngerti cara mainin kuasnya, kalian bisa ngelukis pemandangan apapun persis seperti yang ada di kepala kalian. Nah, ini dia nih jantung dari semua kontrol manual. Namanya segitiga exposure. Ini adalah trio fundamental yang isinya aperture, shutter speed, sama ISO. Mereka bertiga ini kerja bareng buat nentuin seberapa terang atau gelap video kalian. Kalau kalian bisa kuasai tiga-tiganya, artinya kalian bisa menguasai cahaya. Pertama, ada aperture, atau gampangnya kita sebut aja bukaan lensa. Coba bayangin ini kayak pupil mata kita. Makin besar pupilnya kebuka, makin banyak cahaya yang masuk kan? Nah, aperture ini persis kayak gitu. Simple, tapi efeknya wah keren banget. Nah, ini bagian yang kadang suka bikin bingung. Coba lihat angkanya, f/1.8. Justru, makin kecil angkanya, artinya bukaan lensanya makin besar. Ingat-ingat ya, kecil angkanya, besar bukaannya. Hasilnya, cahaya yang masuk jadi melimpah. Cocok banget buat kondisi minim cahaya. Dan ini dia yang paling dicari-cari. Inilah rahasia buat bikin background jadi blur atau bokeh yang sinematik itu. Lanjut ke anggota segitiga yang kedua, shutter speed. Kalau yang ini ngomonginnya soal waktu. Seberapa lama sih sensor kamera kita melek buat ngelihat cahaya? Ini penting banget bukan cuma buat nentuin terang gelap, tapi juga buat ngatur gimana gerakan terekam di video. Gampangnya gini, makin ngebut shutter speednya, makin sedikit waktu buat cahaya masuk. Hasilnya, gambar jadi lebih gelap. Tapi kehebatannya adalah semua gerakan cepat jadi bisa dibekukan dengan super tajam. Mau rekam air mancur atau temen lagi loncat, nah naikin shutter speednya biar gambarnya nggak ngeblur sama sekali. Keren kan? Oke, yang terakhir dari trio ini adalah ISO. Anggap aja ISO ini kayak tombol pencerah darurat. Kalau cahaya dari aperture dan shutter speed rasanya masih kurang, kita bisa naikin ISO. Ini bakal bikin sensor kamera jadi lebih peka, lebih sensitif sama cahaya yang ada. Jadi video yang tadinya gelap bisa jadi lebih terang secara digital. Oke, urusan terang gelap udah kita taklukkan. Sekarang kita naik level. Gimana caranya bikin video kita nggak cuma sekedar terang, tapi juga punya rasa dan look yang sinematik, yang profesional? Ayo kita bahas! Ingat kan sama aperture yang tadi kita bahas? Nah, ternyata dia punya kekuatan super lain. Aperture itu adalah pengendali utama dari yang namanya depth of field atau DOF. Simpelnya, ini tuh soal seberapa luas area yang tajam di dalam gambar. Inilah yang sering jadi pembeda antara video biasa sama video yang kelihatan mahal. Coba deh, lihat perbandingannya di sini. Jelas banget. Di sebelah kiri, dengan bukaan besar alias angka f-stop kecil, subjeknya jadi super menonjol karena backgroundnya ngeblur abis. Inilah look sinematik yang kita kejar. Beda sama yang kanan, kalau bukaannya kecil, semua area dari depan sampai belakang jadi tajam. Ini cocok banget buat rekam pemandangan yang luas. Jadi, tinggal pilih sesuai cerita yang mau kamu sampaikan. Sekarang kita ngomongin warna. Pernah kan lihat video yang warnanya jadi aneh? Kelihatan kebiruan atau malah kekuningan banget? Nah, itu biasanya gara-gara masalah white balance. Tugasnya white balance ini simple. Dia mastiin warna putih di video kita beneran kelihatan putih, biar warna-warna lainnya jadi akurat dan kelihatan natural di mata. Soalnya, setiap sumber cahaya itu punya sumber warna yang beda-beda.
Lampu di kamar kita misalnya cenderung lebih kuning atau hangat. Beda sama cahaya matahari di siang bolong yang cenderung lebih biru atau dingin. Nah, tugas kita adalah ngasih tahu kamera, kita lagi di dalam ruangan nih, atau kita lagi di luar. Nanti kamera yang akan otomatis menyeimbangkan warnanya biar jadi natural. Oke, gambar kita udah oke. Sekarang kita lanjut ke dua elemen super penting yang bikin video kita kelihatan profesional. Gerakan kamera yang mulus dan pencahayaan yang dramatis. Ini fondasinya. Yang pertama dan paling utama, stabilitas. Nggak ada yang lebih bikin pusing daripada nonton video yang goyang-goyang. Jadi tripod itu wajib hukumnya. Kalau kamera udah stabil, baru deh kita bisa mainin gerakan yang sinematik. Misalnya gerakan pan, yaitu gerak ke kiri atau ke kanan secara perlahan, atau tilt, gerak ke atas atau ke bawah untuk ngasih efek dramatis. Kalau soal lighting, teknik klasik 3 titik ini adalah jurus andalannya. Pertama, ada key light, ini lampu utama yang paling terang. Terus ada fill light, tugasnya buat ngisi bayangan biar nggak terlalu gelap dan kasar. Dan terakhir, jagoan saya, backlight. Ini cahaya dari belakang yang fungsinya bikin ada dimensi dan misahin subjek dari backgroundnya. Hasilnya langsung kelihatan pro. Wah, kita udah ngebahas banyak banget hal teknis ya. Tapi ingat, semua ini tuh bukan aturan baku yang kaku. Anggap aja semua ini adalah alat-alat baru di dalam kotak mainan kalian. Sekarang, saatnya kita bermain. Jadi sekarang kalian udah pegang semua kuncinya. Kalian udah tahu cara ngendaliin cahaya pakai segitiga exposure. Kalian udah bisa bikin look sinematik pakai depth of field dan white balance. Dan kalian juga udah ngerti cara bikin adegan yang profesional pakai gerakan kamera dan pencahayaan yang tepat. Lengkap kan? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana caranya? Tapi lebih ke, aku mau bikin karya sekeren apa ya? Dari semua jurus yang udah kita bongkar tadi, mana nih yang paling bikin kalian gatel pengen langsung coba? Apa mau langsung mainin background blur pakai aperture? Atau mau coba setup lighting 3 titik? Apapun pilihan kalian, kuncinya sekarang ada di tangan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ambil kameramu dan yuk mulai berkreasi. Selamat mencoba!